Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, senang kembali bertemu dalam berbagi dengan firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena saya yakin dan percaya adalah merupakan berkat bagi kita bila mana tetap dalam hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berbagi dengan kita bahwa sesungguhnya waktu sekarang ini di mana kita berada adalah waktu yang baik, waktu perkenanan Tuhan, waktu penyelamatan dari Tuhan. Dan ini bagian yang ketiga yang saya mau sharing buat kita. Oleh sebab itu sebelum kita memulainya, saya rindu supaya Roh Tuhan boleh memberikan pemahaman lebih besar buat kita. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu oleh karena kasih karuniamu. Engkau berikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Urapi hambamu, biarlah kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan dan pengharapan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita kembali membuka Alkitab kita. Dimanapun kita saat ini, saya rindu kalau bisa kita membuka Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Melalui Rasul Paulus kita dinasihati sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah di zaman akhir ini. Dia rindu agar kita boleh mengasingkan diri merenungkan kebaikan Tuhan. Ayat yang pertama tadi perlu kita garis bawahi. Firman-Nya, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Apakah kasih karunia Tuhan yang kita terima saat ini? Pada saat saudara memiliki waktu mendengarkan firman ini, itu adalah kasih karunia bagi kita. Itu membuktikan saudara masih sehat, membuktikan bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara masih bisa mendengarkan dengan baik, saudara masih bisa melihat dengan baik. Terpuji nama Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Pada saat ini sekarang, bila mana kita masih bisa bersama dengan keluarga, kita masih bisa bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan teman-teman kita, itu adalah kasih karunia. Pada saat Tuhan masih memberikan kekuatan kita bisa bekerja, itu adalah kasih karunia. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia itu. Allah mau apa yang kita miliki saat ini, nikmati saudara. Allah mau apa yang kita miliki saat ini, biarlah itu membahagiakan orang lain. Allah mau apa yang kita miliki saat ini, itu dapat memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang tidak boleh disia-siakan. Saatnya kita untuk berbagi pengalaman, berbagi cinta kasih kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Pada saat suasana di dunia ini sudah tidak menentu, dan mungkin setelah peristiwa-peristiwa yang sekarang ini sedang bergulir, kita melihat bahwa dunia kita bukan semakin membaik. Harapan boleh untuk memikirkan hal-hal yang indah,
tetapi kenyataan belum tentu. Dengan kejadian sekarang ini, penyakit bertambah-tambah, malapetaka bertambah-tambah, bencana bertambah-tambah. Apa yang kita akan alami, ternyata semakin bertambah usia dunia ini, semakin besar kesulitan yang akan terjadi, semakin besar penderitaan yang akan terjadi. Tetapi apakah itu semua menjadi momok yang menakutkan? Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91, ada satu jaminan, ada satu berkat yang dijanjikan oleh Tuhan apabila kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saya mau baca mulai ayat yang pertama dengan judul daripada perikop ini adalah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sesungguhnya Allah kita itu adalah tempat perlindungan. Kubu pertahananku. Di beberapa tempat di Indonesia ini masih ada peninggalan dari peristiwa-peristiwa masa lalu penjajahan. Di daerah kami, di sana ada terowongan di mana itu adalah merupakan tempat kubu pertahanan prajurit-prajurit yang mempertahankan diri melawan penjajah di waktu yang lalu. Ada beberapa tempat. Saya yakin di berbagai pulau yang ada di Indonesia ada beberapa masih peninggalan kubu-kubu pertahanan. Bila mana datang tombak, datang bom, datang senapang, tembakan, mereka akan berada di sana sehingga mereka aman dari semuanya itu. Demikian juga kita sekarang ini bila mana datang serangan dari berbagai kuasa kegelapan, Yesus Kristus adalah menjadi kubu pertahanan kita. Tuhan yang menjanjikan penjagaan, malaikatnya akan dikirim, pasukannya dikirim untuk menyelamatkan saudara. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang berikut dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan sedang membuat perangkap begitu banyak di dunia ini untuk menjerat manusia agar mereka menderita, agar mereka binasa. Tetapi Allah sendiri yang berfirman sekarang ini, sesungguhnya Dia akan melepaskan engkau. Penyakit sampar. Apa itu penyakit sampar? Penyakit yang menakutkan. Penyakit yang mewabah. Penyakit yang mudah terjangkit. Yang mengakibatkan kematian. Dan Allah sendiri yang berfirman sekarang ini kepada kita, aku akan melepaskan engkau. Saudaraku yang kasih, di sini dibutuhkan sekarang adalah keyakinan. Mungkin kita diserang oleh penyakit saat ini. Datanglah kepada Tuhan. Allah kita maha baik. Allah kita maha murah. Allah tidak pernah merencanakan penderitaan untuk saudara dan saya. Allah menjanjikan kelepasan. Allah menjanjikan penyembuhan. Allah menjanjikan kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan di ayat yang keempat. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Luar biasa. Bila mana saya baca ini firman, saya bisa bayangkan bagaimana Daud menghadapi musuh-musuhnya di zaman pemerintahannya. Bagaimana dia menghadapi orang-orang yang membenci dia. Daud
menuliskan ini, hanya Tuhanlah tempat perlindungan. Hanya Tuhanlah tempat perteduhan. Hanya Tuhanlah tempat kita untuk dapat memagari kita agar kita bebas dari semuanya. Luar biasa. Allah kita itu maha baik. Itulah sebabnya sekarang ini, pada waktu dunia kita sedang digoncang dengan segala penyakit, dengan segala kecamuk kehidupan, dengan segala kesusahan, bahkan mungkin ke depan yang lebih sulit lagi dan lebih susah lagi. Saudaraku yang kasih, saatnya kita datang kepada Tuhan, karena kepak-Nya akan melindungi saudara. Bahkan ayat yang kelima dikatakan di sini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Siapa yang tahu itu sekarang, saudara? Kita tidak tahu virus ini di mana-mana. Bagaimana dia bisa mengena kepada orang lain, terjangkit kepada orang lain, kepada kita. Tapi janji Tuhan ini luar biasa. Ya. Oleh karena Dia menjanjikan kepada kita, jangan takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Oleh karena tidak ada yang tahu. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Karena Tuhan akan menjagamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menjaga diri kita dari segala penyakit. Bukan dalam arti kita jadi bebas keluyuran kemana-mana. Oleh karena di dalam doa Tuhan Yesus sendiri, bahwa jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kita sudah tahu penyakit, kita sudah tahu wabah, kita sudah tahu dosa, kita sudah tahu pelanggaran. Lalu kita anggap kita orang hebat karena kita dijaga Tuhan dan kita menerobos. Bukan itu maksudnya, itu salah kaprah. Justru perpaduan antara usaha kita dengan karunia Tuhan, disitulah sebenarnya keselamatan itu ada. Di situ kesembuhan terjadi. Tuhan selalu terbuka dalam memberi pertolongan, tetapi bukan pertolongan yang sia-sia, bukan pertolongan yang murahan, bukan mujizat yang murahan, karena Tuhan melakukan sesuatu itu dengan bayaran yang mahal. Karunia Tuhan tidak bisa dibayar dengan uang, karunia Tuhan tidak bisa dibayar dengan emas dan perak, tetapi itu adalah dari hati yang tulus, dengan penyerahan yang luar biasa kepada Tuhan, kerjasama yang baik, penghargaan yang tinggi kepada anugerah-Nya. Ini pelajaran penting buat kita, supaya kita bisa menghargai siapa Tuhan itu di dalam diri kita, dan apa yang terjadi di sekitar kita ini, supaya kita tahu bahwa ada harapan, ada berkat, ada kehidupan di balik semua penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh dunia ini. Semoga dengan pertolongan Tuhan, saya rindu mendoakan saudara, supaya sekalipun saudara sekarang ini dalam kesulitan, saudara dalam kesusahan, jangan lupa pandang kepada Yesus. Jangan lupa berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, betapa kami patut bersyukur dan memuji dan meninggikan nama-Mu. Karena Engkau adalah menjadi batu perlindungan bagi kami. Engkau adalah pagar yang luar biasa yang menyelamatkan kami, sesuai dengan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Oleh sebab itu, berikan kepada kami hati yang percaya. Berikan kepada kami kerendahan hati untuk mendengarkan Engkau, untuk menuruti akan firman-Mu. Dengan demikian kami boleh berjalan di dalam kasih-Mu, dan segala janji Tuhan yang Kau telah sediakan boleh menjadi bahagian kami. Terpujilah Engkau sekali lagi ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini, karena kami sudah berdoa di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.